warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya ini? Asasi manusia. Alhamdulillah. Citra 23 itu Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat GovPod, di sini saya Nur Hikmah Ridwan selaku moderator pada edisi kali ini di Government Podcast. Baik, senang sekali rasanya hari ini kita nanti akan membahas terkait salah satu isu kontemporer yang hangat diberitakan setelah pelantikan Presiden terpilih Presiden Prabowo Subianto, yang dimana ada sedikit perbedaan dalam pembentukan Kabinet Merah Putih yang diusung oleh Pak Presiden Prabowo. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial yang merupakan juga dosen dari program studi ilmu politik, Bapak Andi Ali Armunanto SIP MSI. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi Bapak ini kemudian nanti akan membahas lebih jauh bagaimana sebenarnya pandangan terkait kabinet yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo. Tema podcast kita pada edisi kali ini adalah Kabinet Merah Putih membengkak, efektifkah menjawab tantangan Indonesia? Baik, langsung saja Pak, mungkin pertanyaan pertama yang terbesit nih sebagai seorang mahasiswa atau mungkin di masyarakat awam, sebenarnya apakah penambahan jumlah kementerian di kabinet ini itu benar-benar diperlukan nggak Pak? Oke. Ya, selamat siang. Ya, warga podcast. Kalau kita bilang efektif nggak nih ya? Penambahan jumlah menteri yang tambah semakin banyak, wakil menterinya juga semakin banyak. Nah, kita tidak bisa mengukur itu efektif atau tidaknya karena tentu tiap zaman atau tiap presiden sasaran mereka berbeda. Itu sebenarnya kalau kita mau mengukur efektivitas, ya kita harus lihat sasarannya dulu. Itu yang pertama. Penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden gitu ya. Tergantung kemudian disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendorong performa atau kinerja dia, dan juga apa-apa yang kemudian mau dicapai 5 tahun ke depannya, apa-apa kemudian yang menjadi program prioritas dalam pembangunannya. Nah, kesemua itu kemudian yang membentuk preferensinya sehingga kemudian lahir jumlah menteri yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa perbedaan paradigma yang kita lihat antara Prabowo dengan Jokowi. Ya, walaupun misalnya kalau dulu kan program prioritasnya Jokowi kan lebih ke pengembangan infrastruktur, ya, lalu kemudian memboosting pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga tetap menjadi bagiannya Prabowo kalau kita perhatikan dari postur kabinet yang ada, bahkan mungkin ada beberapa yang ditambah menterinya. Kalau dulu satu departemen kemudian dia jadi 3, ada yang jadi 2. Artinya memang dia ingin lebih mempercepat lagi prosesnya gitu ya, dan ingin membagi tanggung jawabnya sehingga bisa lebih efektif kemudian berdampak pada program-program kerja Prabowo. Tapi kalau kita perhatikan juga kemudian bahwa memang ada hal-hal yang menjadi prioritas Prabowo, misalnya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, misalnya penguatan hak asasi manusia. Sampai dulu kan belum pernah ada menteri HAM gitu ya, selalu pasti menteri hukum dan HAM. Saya rasa juga ini untuk memperbaiki citranya Prabowo sebagai seorang yang dianggap sebagai pelanggar HAM gitu ya, makanya dia bikin kementerian HAM. Nah, kalau kita lihat ya mungkin kebutuhan Prabowo memang sebanyak itu untuk menuntaskan prioritas pembangunannya ataupun program-program pembangunannya selama 5 tahun ke depan. Jadi kembali lagi ini adalah hak prerogatif seorang presiden Pak. Dan melihat tadi apa yang dikatakan Bapak kalau banyak kementerian yang terpecah, misalnya Kementerian Kemenkumham yang sekarang jadi ada khususnya di Kementerian HAM dan beberapa kementerian lainnya. Tapi kita lihat lagi nih Pak,
kan kabinet yang membengkak ini atau biasa kita sebut dengan kabinet gemuk Pak Prabowo ini mencerminkan penguatan partisipasi politik. Ada politik akomodatif atau banyak partisipasi politik di situ Pak. Atau mungkin ini justru memperburuk ketimpangan representasi di dalam pemerintahan. Apakah ini betul-betul mencerminkan partisipasi politik, yakni politik akomodatif, atau justru ini malah memberikan efek ketimpangan nih Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang politik akomodasi, tentu hampir semua kabinet, ya, mulai dari kabinet Gus Dur, Mega, terus SBY, Jokowi, dan yang terakhir Prabowo punya kecenderungan akomodatif. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena di Indonesia ini fragmentasi politiknya begitu besar, ya, walaupun sebenarnya yang mendasari fragmentasi politik itu hanya persoalan kepentingan, ya, karena tidak dimungkinkan ada ideologi lain selain Pancasila, tapi kemudian banyak kelompok-kelompok kepentingan atau aliran-aliran kepentingan yang kemudian perlu diakomodasi, entah itu partai politik, kelompok kepentingan besar, kelompok penekan, dan segala macam. Dan kalau kita lihat hampir semua kementerian di semua presiden pasca reformasi pasti ada representasi, taruhlah misalnya representasi partai politik, ya, khususnya partai-partai pengusung itu partai-partai koalisi, lalu kemudian pasti ada representasi ormas. Nah, di Indonesia karena pemilihan politiknya besar, ya, political cleavage-nya besar, maka tidak mungkin kemudian satu partai atau satu kekuatan politik itu berdiri sendiri. Ya, begitu juga dengan implementasi kebijakannya dan seterusnya. Jadi memang di Indonesia mau tidak mau kabinetnya harus akomodatif. Makanya juga kita tidak bisa, ya, ada ahli yang mengatakan ini zakat kabinet, ya. Menurut saya ini bukan kabinet yang zakat, karena ini kabinet yang sangat akomodatif. Bahkan saking akomodatifnya kabinet ini justru lebih mencirikan kabinet-kabinet yang ada di negara-negara yang menganut sistem parlementer, bukan sistem presidensil. Tapi untuk konteks Indonesia memang politiknya harus akomodatif gitu, karena ini untuk menciptakan stabilitas politik rezim, sehingga karena kalau dia tidak akomodatif, ya, dia memaksakan bikin kabinet zakat, ambil saja semua orang profesional, tidak peduli apa yang dikatakan oleh partai politik, nanti yang ada kemudian dia akan kesusahan. Dan ini berujung pada instabilitas politik karena terjadi perbedaan politik antara eksekutif dan legislatif. Sementara pada praktek kebijakan, eksekutif dan legislatif itu seharusnya selaras, karena kalau tidak semua usulan eksekutif itu bisa dimentahkan oleh legislatif, dan ini kan bisa terjadi kemudian eksekutifnya jalan sendiri kan. Kalau legislatif tidak menyetujui misalnya, nanti kan bisa bikin perpres, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya, dan ini akan menimbulkan chaos dalam kebijakan pemerintah, sehingga kemudian memang untuk konteks Indonesia politik akomodatif itu harus terjadi, karena kalau tidak justru itu akan mengancam stabilitas, karena itu tadi tidak ada satu partai pun yang dominan. Jadi sebenarnya politik akomodasi atau politik akomodatif ini penting untuk kita pertimbangkan di Indonesia, melihat ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Juga politik akomodasi ini bisa bekerja agar nanti menjadi landasan penguatan untuk implementasi kebijakan di Kabinet Prabowo. Kemudian begini Pak, kita melihat sekarang ini banyak kementerian, otomatis ada banyak sekali anggaran yang harus didanai. Jadi menurut Bapak sendiri dari kacamata akademisi, apakah dengan terbentuknya kementerian yang terpecah ini, yang kemudian disebut sebagai pembengkakan kabinet dan lain sebagainya, apakah ini sebenarnya berpotensi untuk sebagai pembuang-buang anggaran atau bagaimana Pak? Ini dari segi efektivitas anggaran. Ya, ini berbeda, karena kalau kita berbicara efektivitas itu tidak menjamin efisiensi. Kadang-kadang kalau kita berharap sesuatu yang efektif,
itu pasti dia lebih boros. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah anggaran itu tidak dikorupsi, tapi anggaran itu digunakan sebagaimana mestinya. Nah, cara mendapatannya kan macam-macam ya. Melalui utang, ya utang luar negeri, surat utang pemerintah, ya melalui pendanaan yang dibebankan kepada BUMN, melalui pajak yang dipungut dari aktivitas masyarakat, ya baik itu bisnis dan segala macam gitu. Tapi memang semenjak era Jokowi ya 2014, 2019 ke 2024 memang terjadi lonjakan biaya negara karena memang fokusnya untuk pembangunan infrastruktur. Jadi penganggaran itu kan bisa jadi bukan hanya membiayai hal-hal yang membiayai operasional gitu ya, tapi juga sebagai bentuk investasi, dan kemudian itu akan meningkatkan pendapatan pemerintah. Termasuk misalnya anggaran yang banyak kemudian menjadi perhatian publik adalah anggaran untuk makan siang gratis, kemudian anggaran untuk ketahanan pangan, anggaran untuk persenjataan, dan memang ya mungkin fokus investasinya Prabowo ke situ ya, pembangunan sumber daya manusia. Itu tadi bahwa persoalan anggaran kita tidak bisa bilang ini membandingkan antara efektivitas dengan efisiensi, karena kalau kita ngejar efektivitas pasti efisiensinya kedodoran. Dan kalau kita kejar efisiensi antara tentu efektivitasnya kedodoran gitu. Kalau kita ambil jalan tengah, maka pemerintahan ini kan biasa-biasa saja. Iya Pak, untuk sebenarnya tadi kuncinya itu anggarannya tidak dikorupsi. Karena dibalik penganggaran yang 20 triliun dan lain-lain itu akan berjalan sebagaimana mestinya kalau tidak ada tangan-tangan koruptor di dalamnya. Kita nanti lihat, semoga angan-angan untuk Indonesia Emas itu bisa dilihat di 5 tahun ke depannya Pak, di pemerintahan Pak Prabowo. Ya, kemudian kita beralih, mungkin ini ada sedikit lagi pertanyaan Pak terkait perspektif teori desentralisasi. Apakah pembentukan kabinet dengan jumlah yang banyak ini justru memperlemah pemerintahan daerah Pak, atau memberikan lebih banyak ruang bagi kebijakan nasional untuk terkoordinasi dengan baik kepada pemerintahan di daerah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat jumlah kabinet ini ya itu ya dalam tanda kutip itu tidak berkorelasi langsung dengan kewenangan yang dimiliki di daerah gitu ya. Yang berkorelasi langsung terhadap desentralisasi di daerah itu adalah undang-undang. Nah kan ada banyak misalnya urusan-urusan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Nah sebenarnya ada pergeseran gitu, karena di undang-undang otonomi daerah yang terbaru sebenarnya banyak menarik kembali kebijakan-kebijakan dari daerah ke pusat gitu ya, dan ada juga yang dari kabupaten dibawa ke provinsi. Jadi ada beberapa urusan dan memang ini kemudian dikritik melemahkan implementasi otonomi daerah. Dan kita lihat juga bahwa bagaimana nantinya kebijakan Prabowo menyikapi itu ya terhadap daerah, ataupun bagaimana pemerintahannya membangun koordinasi dengan pemerintah di daerah. Karena kadang-kadang ada satu hal yang menjadi persoalan ketika desentralisasi dilakukan secara penuh, misalnya itu adalah ketidaksinkronan antara program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah. Ya, jadi kalau kita lihat di struktur pemerintahan kita itu kan dibagi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Nah masing-masing diserahi urusan, sehingga kemudian ada urusan-urusan tertentu yang memang menjadi urusan negara, urusan pusat, ada urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi, dan urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, sehingga itu memberikan spasialitas ya, memberikan keruangan, karakteristik ruang pada tiap kekuasaan yang berfungsi. Indonesia kita tidak sepenuhnya desentralisasi, masih ada urusan-urusan yang
dipusatkan. Jadi tarik ulurnya kemudian tergantung DPR juga, ya, tergantung aspirasi masyarakat juga, dan tergantung bagaimana pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena kemudian kadang-kadang juga aturan-aturan ini kan selalu berubah, ya, pembagian kewenangan, pembagian urusan antara pusat dan daerah itu tergantung juga kepentingan gitu. Kadang-kadang ada kepentingan tertentu yang kemudian membuat urusan itu harus direformulasi lagi dan segala macam aturan-aturannya, sehingga aturannya berubah lagi dan seterusnya. Hal ini kemudian menjadikan desentralisasi itu tidak konstan, tapi dia sifatnya menjadi lebih dinamis gitu. Jadi desentralisasi ini lebih bersifat dinamis dan juga mempertimbangkan bagaimana pola komunikasi, kemudian pembagian kewenangan nantinya. Jadi ini pertanyaan terakhir Pak, dari pandangan Bapak sebagai seorang akademisi yang juga punya kapabilitas di dunia politik ya Pak, sebenarnya apa sih sebenarnya tantangan kabinet gemuk yang dibangun sama Pak Prabowo ini Pak? Ya, tentu karena kabinetnya gemuk dan banyak unsur di dalamnya, ada unsur partainya, unsur ormasnya, mungkin juga ada unsur bisnisnya dan segala macam, sehingga kecenderungannya akan banyak kepentingan yang bertemu di dalam. Kepentingan ini yang akan susah kemudian untuk diselaraskan kalau kepemimpinan Prabowo itu lemah. Nanti kabinet-kabinetnya ini kemudian menjadi lebih punya ego sektoral, entah itu yang terkait partai atau segala macam. Mereka lebih memperjuangkan itu, lupa dengan garis besar yang sudah ditetapkan dalam visi misi Prabowo. Nah ini tantangannya sebenarnya meramu kabinet yang besar itu, karena banyak kepentingan di dalam, susah untuk menselaraskannya, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan dibutuhkan juga proses koordinasi yang ketat sehingga semuanya bisa berjalan gitu. Mereka bisa bekerja secara terstruktur, secara terkoordinasi dan berfokus pada visi misi dan program-program yang sudah dicanangkan oleh Prabowo. Ya, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Bisa mungkin saya tutup sedikit. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sangat banyak ilmu baru yang saya dapatkan di sini Pak, terlebih dari sistem pemerintahan, kemudian dari sudut pandang politik, memandang bagaimana sebenarnya kabinet Pak Prabowo ini Pak. Jadi tadi kita sudah membahas terkait sebenarnya kabinet merah putih membengkak efektifkah menjawab tantangan di Indonesia. Tadi juga sudah ditegaskan bahwa sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh kabinet Pak Prabowo ini adalah karena banyak sekali unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, karena adanya politik akomodatif, ada unsur partai, ada organisasi masyarakat, bisnismen, kemudian nanti mungkin akan ada kecenderungan akan banyak kepentingan. Maka yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kepemimpinan yang kuat dan koordinasi yang ketat yang harus dibangun oleh semua stakeholder yang ada di kabinet merah putih ini. Kemudian berbicara mengenai efektivitasnya, tentunya ini akan berjalan efektif ketika semua kementerian menjalankan tugasnya dengan baik, berkoordinasi dengan baik, dan persoalan anggaran yang tentunya anggaran ini akan bisa terdistribusi dengan baik ketika tidak ada tindak koruptor di dalamnya, dan kemudian anggaran ini akan sebisa mungkin dialokasikan secara tepat melihat bagaimana kebutuhan dari setiap kementerian. Nah, itu saja Pak dari sesi podcast hari ini. Oke, terima kasih banyak Pak Andi Ali Armunanto SIP MSI sudah memberikan ilmu baru kepada kami semua dan tentunya kepada penonton Comfortment Podcast. Saya juga Nur Hikmah Ridwan selaku moderator pamit undur diri. Sekian sesi podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.